Halo sahabat GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Sebelum hari ini kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali hidup, kami boleh kembali bernafas, dan kali ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sahabat GKI Klasik Solo, kita semua itu pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan yang kita alami itu adalah suatu bentuk hukuman Tuhan atas dosa kita. Tetapi memang kadangkala ada penderitaan yang bisa saja disebabkan oleh karena dosa kita. Karena kecerobohan dan kesalahan kita. Dan mungkin karena ya kita abai melakukan sesuatu. Tetapi tidak selalu harus begitu. Jangan terlalu gampang menyimpulkan hal tersebut, apalagi memberikan tuduhan. Wah, kamu pasti berdosa ketika kita melihat orang lain yang sedang menderita. Yang ada, orang tersebut malah akan semakin merasa terpuruk dan menderita karena stigma yang salah yang kita sematkan padanya. Jikalau pemahaman bahwa setiap penderitaan itu pasti terjadi karena dosa, itu sangat berbahaya sekali. Jika begitu, orang yang tidak menderita, orang yang selalu sukses, yang selalu sehat, dan orang kaya, pasti sungguh sangat beriman dan gak punya dosa dong kalau gitu. Nah, penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga sampai yang ke-13 mengatakan demikian. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Sahabat GKI Klasik Solo, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk merefleksikan diri sebagai anak-anak Allah ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Sebagai anak Allah,
kita perlu mengingat bahwa kasih seorang ayah tidak selalu berarti memberikan kesenangan atau semua hal yang kita inginkan. Justru melalui penderitaan, Allah sedang mendidik dan membentuk kita menjalani sebuah proses kehidupan. Jika dari orang tua kita saja kita memperoleh sebuah didikan dan kita menghormatinya, bukankah harusnya kita lebih taat kepada Bapa kalau kita sedang dididik olehnya? Justru kalau kita itu tidak pernah dididik Allah, tidak pernah mengalami penderitaan yang sifatnya itu adalah didikan Allah, harusnya kita bertanya-tanya, benarkah aku adalah anak Allah? Kok aku nggak pernah dididik oleh Allah? Nah, tapi sayangnya manusia pada umumnya itu enggan melewati sebuah proses, menjalani sebuah didikan. Nggak mau, maunya instan, maunya enak terus, maunya cepat. Kalau misalnya tersandung aturan, ya kita ganti aturannya supaya kita nggak usah melalui sebuah proses. Kita nggak mau ribet dan kita nggak mau menunggu. Pokoknya aku mau langsung apa yang aku mau, aku terima, aku peroleh. Jadi tidak mau menjalani sebuah proses. Padahal proses didikan yang dilakukan oleh Allah kepada kita, anak-anaknya ini, bertujuan untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, yang mana berarti tujuannya itu baik. Didikan Allah tujuannya baik. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, ketika kita mengalami sebuah penderitaan, ketika kita itu sedang dididik oleh Allah, rasanya itu memang tidak enak, tidak mendatangkan sukacita, malah mendatangkan dukacita. Dan rasanya, aduh, sesak sekali, rasanya capek, rasanya putus asa, dan rasanya bahwa nggak ada lagi harapan. Aku udah nggak mau menjalani proses ini lagi. Penulis surat Ibrani pun juga mengatakan demikian, hal yang sama, bahwa memang menjalani sebuah proses, menjalani sebuah didikan, itu nggak enak. Itu tidak mendatangkan sukacita, malahan justru dukacita kadang-kadang. Tetapi jangan lupa, penulis surat Ibrani juga menuliskan bahwa didikan yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu, kita harus kuat dan sabar. Penulis surat Ibrani mengajak kita untuk menguatkan tangan dan lutut kita serta meluruskan jalan bagi kaki kita. Supaya kita ini yang tangannya lagi lemah dan lutut kita yang lagi goyah dan kaki kita yang pincang-pincang karena beratnya menjalani sebuah proses, menjalani sebuah didikan Tuhan, tetap bisa berjalan lurus, tidak sampai terkilir, melainkan nantinya akan sembuh. Selain itu juga, kita juga diajak oleh penulis surat Ibrani mengingat bahwa dulu ada orang-orang Kristen sebelum kita yang juga mengalami penderitaan karena didikan, bahkan sampai mencucurkan darah, termasuk Yesus. Jadi, selamat menjalani proses didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalanlah dengan sabar, berjalanlah dengan kuat dan gembira. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar mengetahui bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, penderitaan yang boleh terjadi dalam hidup kami, tidak serta-merta begitu saja karena kami melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kami belajar ya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua adalah didikan-Mu. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang terus-menerus membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Ya Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang rendah hati,
Sehingga kami mau untuk Engkau ajar dan Engkau didik. Sehingga kami juga tidak merasa sombong dan merasa tahu segalanya dan kami tidak mau dididik lagi oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas peringatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, janganlah pernah meninggalkan kami karena kami tidak bisa menjalani kehidupan kami tanpa tuntunan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.